eh, lonceng pemungutan suara ulang menunjukkan ujian kredibilitas penyelenggara pemilu. Sebelumnya bahwa suatu bentuk kelengahan petugas KPPS dalam memberikan surat suara kepada pemilih di TPS 05 Maron adalah peristiwa yang tak terduga dan memicu adanya pemilihan suara ulang. Dua orang pemilih memang sudah tinggal lama di Desa Maron, muncul di TPS 05 untuk menggunakan hak pilihnya. Mereka adalah pemilih dari Kabupaten Sragen dan mereka tidak terdaftar dalam daftar pemilih tambahan. Mereka adalah pemilih dari Kabupaten Sragen yang meski demikian dia tidak mendaftarkan diri sebagai pemilih tambahan. Petugas KPPS dengan keyakinan yang keliru memasukkan mereka ke dalam daftar pemilih khusus dan menyerahkan 4 surat suara seolah-olah semuanya baik-baik saja. Jadi pemikiran mereka, karena mereka dari Sragen, maka mereka hanya untuk diberikan surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Daerah, DPR RI, DPRD provinsi, dan untuk diberi kabupaten kota tidak diberikan. Ketika surat suara diberikan, petugas KPPS tidak sadar bahwa mereka melewati atau melanggar prosedur yang telah menjadi sebuah ketetapan. Di balik kesalahan itu terdapat ketidakpahaman yang mencolok. Petugas KPPS dalam kebingungan dan kurangnya koordinasi tidak sepenuhnya memahami regulasi pemilu. Namun ini adalah titik lemah yang mengungkapkan sebuah titik lemah yang mengungkapkan bahwa sistem pemahaman regulasi pemilu mereka sangat rapuh, yang seharusnya menjamin hak suara. Lonceng tanda bahaya dibunyikan. Dengan sikap tegas, pengawas TPS bernama Iksan Aji menyampaikan kepada petugas KPPS bahwa tindakan itu tidak benar. Petugas KPPS lalu diminta untuk berkoordinasi dengan jajaran di atasnya. Namun petugas KPPS itu tidak mengindahkan peringatan itu. Keberanian pengawas TPS 05 Maron membara. Selesai pemungutan dan penghitungan suara, saran perbaikan dilayangkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 05 Dusun Solotiang, Desa Maron, Kecamatan Wano, Kabupaten Purworejo. Dan 15 Februari 2000 surat resmi dilayangkan kepada Ketua KPPS 03 yang isinya TPS 05 KPPS 05 Desa Maron yang isinya merekomendasikan PSU. Keputusan yang berani itu sontak membuat gaduh peserta pemilu. Ya bagaimana tidak, dengan PSU tentu saja ada kemungkinan akan ada perubahan hasil perolehan suara. Psikologi pemilih, peserta pemilu, bahkan penyelenggara diguncang dengan keputusan itu. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Itulah yang digambarkan situasi mental dan suasana hati jajaran pengurus pemilu di Kabupaten Purworejo. Apapun yang terjadi dan apapun hasilnya, keputusan umum terlaksana di TPS 05 sudah menjadi kesimpulan bulat, dan hasil keputusan untuk meminta pelaksanaan PSU di TPS 05 sudah diambil oleh KPU Purworejo dan memberikan jawaban menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo. Bawaslu Kabupaten Purworejo siap untuk melaksanakan suara ulang. Bawaslu Kabupaten Purworejo mengambil langkah-langkah cermat dan struktur dalam siap pelaksanaan sebagai berikut. Pertama, upaya pencegahan. Dalam pengawasan yang ketat, Bawaslu tidak ingin meninggalkan celah. Sebagai lonceng peringatan, Bawaslu Kabupaten Purworejo mengirimkan imbauan melalui surat Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo nomor 593/PM 00.02
K.JT/21/02/2024 tertanggal 16 Februari 2024 kepada KPU Kabupaten Purworejo memastikan semua pihak mematuhi prosedur yang telah ditetapkan. Pengawasan kedua adalah pengawasan logistik. 16 Februari Bawaslu Kabupaten Purworejo mengawasi proses pengepalan distribusi logistik pemungutan suara. Bawaslu Kabupaten Purworejo memastikan surat suara dan surat suara cadangan sudah sesuai dengan jumlah pemilih dalam DPT dan DPTB ditambah 2% cadangan. Memastikan surat suara tidak tertukar, memastikan logistik lainnya tidak ada yang terlewat dan sudah masuk ke dalam kotak suara. Selanjutnya, memastikan distribusi logistik dilaksanakan dengan cepat dan tepat. Bawaslu Kabupaten Purworejo melaksanakan pembersihan di logistik untuk PSU di TPS 05 Dusun Solotiang, Desa Maron, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. 3. Pengawasan pembuatan TPS. Bawaslu Kabupaten Purworejo juga memastikan pembuatan TPS untuk pemungutan suara ulang di TPS 05 Maron, karena memang lokasi dipindah titik lokasi dari lokasi lama tanggal 14 Februari 2024 di rumah warga yang tidak jauh dari TPS. Selain itu dilakukan untuk memastikan penyimpanan logistik serta memastikan semua berjalan sesuai rencana yang sudah dibuat. Kemudian pengawas TPS didukung oleh pengawas desa dan pengawas kecamatan memantau setiap detail persiapan, memastikan semua siap untuk dari yang ditunggu-tunggu. Setiap alat dan dokumen diperiksa seperti daftar calon tetap untuk DPR, DPRD, DPRD provinsi dan DPRD, DPD serta calon presiden dan wakil presiden terpampang rapi. TPS KPPS menyerahkan salinan dividen kepada para peserta saksi yang hadir, menandai bahwa semua langkah telah diambil untuk menjaga integritas pemilu. Sebelum PSU, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten Purworejo dalam ini Kodim Hukum di Purworejo, Dumadi Trisdianto dan berkumpul melalui layar Zoom bersama Ketua Panwascam Dwi Agus dan PDPS Iksan Aji untuk memastikan tidak terjadi kesalahan yang sama sehingga terjadi potensi pelanggaran dan melakukan strategi pengawasan agar tidak lagi terjadi kesalahan yang fatal. Pada saat pemungutan suara untuk menyebabkan keadilan dan pencegahan mesti dihadapkan dengan beberapa kekurangan dan keterbatasan. Ketika waktu PSU Purworejo, Bawaslu Kabupaten Purworejo, Bawaslu Kecamatan Loano, pengawas Desa Maron dan pengawas TPS mematuhi setiap proses tingkat keamanan seperti kepolisian dan TNI, semua membantu untuk keamanan pelaksanaan pemungutan suara ulang. PSU 05 di TPS 05 melibatkan 197 pemilih terdiri dari 106 laki-laki dan 91 perempuan. Jumlah surat suara yang disiapkan mencapai 201 surat suara, memenuhi pemenuhan harus ada 2% cadangan. Dengan sikap Ketua KPPS menandatangani seluruh surat suara untuk semua jenis pemilihan, menandakan bahwa segala persiapan sudah disiapkan secara matang. Untuk pemilih tunanetra juga tersedia, menunjukkan inklusivitas serta proses pengurusan tidak ada surat suara yang rusak atau pemilih yang menggunakan dari luar daerah kebersihan ini ditandai dengan keterangan di bilik suara. Tak ada pemilih yang membawa telepon genggam atau alat perekam lainnya. Pemungutan suara berakhir pada pukul 13.00 waktu Indonesia dengan total 556
surat suara yang digunakan untuk 4 jenis pemilihan presiden, wakil presiden, DPD RI, DPRD provinsi dan DPR RI masing-masing 139 surat suara, sedangkan sisa surat suara mencapai 248 surat suara. Setelah selesai proses penghitungan suara dimulai pukul 13.55, wakil anggota KPS membersihkan tempat untuk menghitung suara lengkap dengan untuk memasang formulir dan tempat duduk untuk saksi serta pengawas. Setiap langkah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasilnya dicatat dalam formulir model C hasil. Untuk setiap jenis pemilihan, hasil pengawasan menunjukkan kesesuaian antara jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah yang terhitung. Setelah selesai, Ketua KPPS menandatangani surat suara dan memberi tanda silang pada surat suara yang tidak digunakan sebagai surat suara cadangan. Dokumen hasil penghitungan pun dibuat dalam bentuk elektronik menggunakan aplikasi Sirekap, menggunakan transparansi dan akurasi data yang akurat. Formulir yang tertanda-tangani ditandai dan disampaikan kepada saksi, pengawas TPS dan BPK melalui BPS dan HAS dan hari yang sama. Semua formulir hasil penghitungan suara dimasukkan ke dalam sampul kertas, disegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang juga disegel dan dijaga ketat. Dengan semua langkah diambil, pemungutan suara untuk TPS 0 dan dengan sukses menegaskan komitmen terhadap demokrasi dan keadilan. Yang satu, bahwa semakin menguatkan bahwa PDPS itu dibutuhkan keberadaannya dalam pemilu, bukan sekedar diada-adakan.